Halo semuanya, selamat datang di kanal Gava Official. Hari ini kita akan membahas topik yang serius namun penting. Konflik bersenjata yang jarang kita dengar di media, tapi memiliki kemiripan dengan yang terjadi di Sudan. Kenapa kita perlu tahu? Karena media dan teknologi punya peran besar dalam bagaimana perang ini terlihat atau tersembunyi. Jadi, tetap bersama kami. Oke, langsung aja. Yang pertama, konflik Tigray di Ethiopia. Konflik yang dimulai sekitar November 2020 antara pemerintah federal Ethiopia dan kelompok regional di Tigray. Konflik ini banyak memiliki elemen yang mirip dengan Sudan, mulai dari konflik internal, blokade terhadap akses informasi dan bantuan kemanusiaan, dan tuduhan pelanggaran HAM berat. Contohnya, media independen melaporkan bahwa banyak jurnalis ditangkap atau dibungkam di wilayah konflik. Kenapa kurang diekspos? Karena akses ke wilayah konflik sangat dibatasi. Internet dan komunikasi sering dipotong, sehingga cerita nyata sering tak sampai ke publik secara luas. Kenapa penting? Karena ini memperlihatkan bagaimana perang modern tak hanya soal senjata, tapi soal siapa yang mengontrol narasi, akses informasi, data korban, dan media sosial. Selanjutnya yang kedua, konflik di Chad, khususnya pemberontakan yang terjadi sejak 2016 dan melibatkan banyak kelompok bersenjata di wilayah utara Chad dan perbatasan dengan Republik Afrika Tengah. Mirip dengan Sudan, konflik internal, banyak kelompok bersenjata non-negara, dampak terhadap penduduk sipil dan pengungsi. Kurang diekspos karena berada di wilayah yang sangat terpencil. Liputan media terbatas, dan perhatian dunia sering terfokus ke konflik besar lain. Penting untuk kita tahu karena menunjukkan aspek konflik terlupakan, yang meskipun tidak menjadi headline utama, memiliki dampak sangat besar bagi manusia dan stabilitas regional. Lalu konflik yang ketiga. Konflik perbatasan Abjay antara komunitas Nok Dinka dan Tuik Dinka di zona yang disengketakan antara Sudan dan South Sudan. Mirip dengan konflik Sudan, etnisitas, perebutan wilayah atau ruang hidup, dan ketidakjelasan status politik wilayah. Kurang diekspos karena sering dianggap isu lokal dan tidak mendapat perhatian global seperti konflik antar negara besar. Penting karena situasi semacam ini bisa menjadi api yang membesar ke wilayah tetangga dan memicu krisis kemanusiaan. Keempat, Perang Kongo Kedua, yang terjadi mulai 1998 di Republik Demokratik Kongo. Kadang disebut Perang Dunia Afrika, karena melibatkan banyak negara Afrika dan kelompok bersenjata. Konflik ini juga mirip dengan Sudan, konflik yang kompleks, dimensi regional, dampak terhadap jutaan penduduk sipil, dilupakan oleh media global dibanding konflik lain. Kurang diekspos karena kompleksitas yang tinggi dan kelelahan publik terhadap berita konflik di Afrika. Sehingga perhatian media menjadi terbagi. Penting karena menunjukkan bahwa konflik berskala besar bisa benar-benar terabaikan. Dan kita, sebagai audiens digital, perlu mengangkat kesadaran akan isu-isu semacam ini. Jadi, 5 konflik ini memberi kita perspektif penting, bahwa perang modern tidak selalu mendapat sorotan besar, tapi dampaknya nyata. Dari Sudan hingga Ethiopia, dari Chad hingga Kongo, ada pola yang sama. Konflik internal atau etnis, akses terbatas media atau informasi, dampak kemanusiaan besar. Baiklah, itu tadi beberapa mengenai perang yang mirip dengan konflik di Sudan, namun minim diekspos media.
Jangan lupa subscribe, like, dan komennya, supaya channel ini makin berkembang, dan kami bisa memberikan info serta ilmu yang bermanfaat buat kalian.